Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, di channel YouTube Widya Chat. Sekarang kita akan membahas lagi nih teman-teman materi mengenai perhitungan teknis budidaya part 2. Sebelumnya aku mohon maaf untuk teman-teman yang udah banyak banget request by DM di Telegram ataupun di Instagram, belum semuanya bisa aku penuhin. Next di video-video berikutnya aku akan coba usahakan mencari lagi materi tentang perikanan yang mungkin teman-teman butuhkan untuk menambah wawasan bekal SKB teman-teman nanti. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin juga ke teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Induk ikan kerapu macan terindikasi terserang penyakit bakterial. Diputuskan untuk melakukan perendaman dengan obat elbazin atau sodium nitrocitrinate. Konsentrasinya dengan 15 ppm di dalam 1 ton air. Berapa volume elbazin yang harus kita gunakan? Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sebagian besar bahkan hampir semua aplikasi atau penggunaan bahan-bahan kimia, pupuk, dan obat-obatan pada pembenihan ikan laut atau ikan budidaya dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million. Sebagaimana istilah satuannya, jika di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai bagian dari sejuta, yaitu suatu satuan konsentrasi yang biasa digunakan dalam kimia analitik. Berdasarkan pemahaman tersebut, ppm dapat dituliskan dengan formula sebagai berikut. Jadi, pada pembenihan ikan yang medianya adalah air, maka pengaplikasian bahan kimia, pupuk, dan obat-obatan akan berbentuk zat padat ataupun zat cair yang diaplikasikan kepada media budidaya. Untuk memudahkan mengingat dan menghitung dengan cepat banyaknya bahan yang akan digunakan, sebaiknya kita memahami beberapa konsep seperti berikut. Jadi ada 3 bahan yang akan dimasukkan ke dalam media budidaya. Apakah zat padat dalam berbentuk cairan? Jadi kalau misalnya zat cair dalam cairan itu sama dengan 1 ppm atau miligram per liter. Kemudian bisa juga mililiter per ton atau gram per ton. Pertanyaannya kemudian yang mungkin muncul adalah bagaimana jika zat padat atau zat cair tersebut tidak berada dalam wadah atau volume yang satuannya tidak persis 1 liter, 1 kilogram ataupun 1 kiloliter atau ton. Kita bahas di soal-soal berikutnya. Jadi teman-teman, untuk mempermudah, untuk di beberapa bahan yang akan diaplikasikan dalam kegiatan budidaya itu kan ada bahan padat yang akan diaplikasikan ke cair atau ke medianya. Kemudian ada bahan padat yang akan diaplikasikan ke zat padat juga, misalnya kayak pupuk diaplikasikan ke tanah gitu ya. Kemudian zat cair diaplikasikan ke media atau air gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, yang poin pertama kita harus tahu bahan yang akan kita gunakan apakah dia berbentuk padat atau cair. Kemudian nanti ada beberapa satuan dari dosisnya, apakah miligram per liter, kemudian bisa juga gram per ton atau mililiter per liter. Ini biasanya kalau miligram per liter berarti dari zat padat yang akan dilarikan ke zat cair. Kalau gram per ton ini biasanya digunakan di tambak atau di kolam gitu ya. Kemudian kalau misalnya mililiter per liter itu biasanya di skala kecil kayak di lab gitu. Jadi di soal nomor 1 dikatakan bahwa akan mengaplikasikan elbazin ke dalam 1 ton air. Berarti kita tulis dulu ya di sini. Diketahui yang akan diberikan adalah elbazin sebanyak 15 ppm ke dalam volumenya itu adalah 1 ton air atau 1000 liter gitu ya. Nah, jadi kemudian kita tinggal ngaliin aja deh. Kan kita ingin mengetahui
15 ppm ini berarti berapa banyak sih yang akan kita aplikasikan ke dalam 1000 liter air. Tinggal kita kalikan 15 mg dikali dengan 1000 liter. Kenapa sih kok jadi miligram dan liter? Karena kan di sini ya satuannya adalah miligram per liter, yaitu kita akan mengaplikasikan zat padat ke dalam zat cair. Tahu zat padat zat cairnya gimana sih? Jadi L-basin ini bentuknya itu padat ya, kayak bubuk gitu, jadi dia bukan berupa cairan kayak gitu. Jadi 15 mg dikali 1000 liter sama dengan 15.000 mg per liter, atau lebih mudahnya 15.000 ini kan miligram per liter, kita coret aja dibagi 1000, jadi dapatnya 15 gram gitu ya. Jadi yang akan kita aplikasikan adalah 15 gram L-basin ke dalam 1 ton air. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 2. Pada kultur fitoplankton skala massal, formula pupuk yang akan diaplikasikan adalah ZA 40 ppm, urea 40 ppm, TSP 30 ppm, EDTA 2 ppm, dan FeCl3 1 ppm. Yang ditanyakan adalah berapa volume masing-masing pupuk dalam formula yang diberikan apabila kultur dilakukan pada bak dengan volume 0,5 ton. Oke, kita kerja satu-satu dulu. Yang pertama adalah urea 40 ppm, atau kita kasih aja langsung 40 mg dikali, jadi volumenya adalah 500 liter air, hasilnya adalah 20.000 mg per liter. Kemudian kita tinggal coret aja karena kita akan bagi per liternya, berarti 20 gram ya. Jadi kita akan mengaplikasikan 20 gram urea ke dalam 500 liter air gitu ya. Terus tadi yang kedua ZA-nya 40 ppm juga, berarti sama aja ya. Ini kan sama ya. Berarti ZA-nya juga sebanyak 20 gram. Kemudian TSP-nya adalah 30 ppm, berarti 30 mg dikali 500 liter air, hasilnya adalah 15.000 mg per liter. Kita sederhanakan menjadi 15 gram ke dalam 500 liter air, kayak gitu ya. TSP, kemudian EDTA adalah tadi 2 ppm, berarti tinggal 2 dikali volumenya adalah 500 liter air, hasilnya adalah 1000 mg atau 1 gram per 500 liter air gitu. Nah, yang terakhir adalah Fe. Nah, karena Fe ini dia adalah zat cair, berarti tadi kan Fe-nya itu di sini tadi 1 ppm ya, berarti Fe 1 ml dikali 500 liter sama dengan 500 ml, atau kalau misalnya dibagi itu menjadi 0,5 mili ya. Soal nomor 3. Pada kultur chloral SP skala intermediate dalam suatu akuarium bervolume 50 liter akan dilakukan sterilisasi air dengan klorin 0,1% sebanyak 10 ppm. Pupuk yang diaplikasikan dalam formula antara lain ZA sebanyak 2 gram, urea 1,5 gram, dan TSP 1 gram. Berapa volume klorin yang digunakan untuk sterilisasi air, dan berapa konsentrasi ppm ZA, urea, dan TSP yang akan diaplikasikan ke dalam formula. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 3. Ini yang diketahuinya kita akan memberikan sterilisasi ya, sterilisasi dengan klorin. Klorin dosisnya adalah
10 ppm. Kemudian kulturnya adalah pupuk ya. Pupuknya adalah ZA 2 gram. ZA 2 gram. Oh, kalau ini udah diketahui berapa banyak yang akan diberikan, jadi kita akan menentukan dia itu berapa ppm. Jadi ini soalnya dibalik gitu ya. ZA 2 gram, ureanya itu adalah 1,5 gram, terus TSP nya 1 gram, TSP 1 gram. Oke, udah. Berapa volume klorin yang akan digunakan untuk sterilisasi air dan berapa konsentrasi ppm nya gitu ya. Nah, ini volumenya tadi adalah, ini skala intermediate atau skala kecil, yaitu 50 liter air. Oke, ini kita tulis satu-satu dulu ya. Yang pertama ini klorinnya itu klorin 10 ppm. Kita tahu klorin itu adalah zat cair ya, zat cair yang akan diaplikasikan ke dalam media. Berarti satuannya adalah mililiter. Berarti 10 mililiter dikali 50 liter sama dengan 500 mililiter. Terus kalau biar kita mudah, kita bagi dulu 1000 ya, biar jadi per liternya itu berapa. 500 dibagi 1000 dengan 0,5 mililiter. Ya, berarti 0,5 mililiter ke dalam 50 liter air. Kemudian kita lanjut ke ZA. Oke, ZA nya adalah 2 gram di dalam 50 liter air dibagi 1000 liter. Karena kan kita ingin tahu berapa ppm nya gitu ya. Tinggal kita bagi aja nih, 1000 kita pecah bagi 50 itu kan 20 ya, berarti tinggal 2 dikali 20 sama dengan dapatnya adalah 40 ppm gitu ya teman-teman. Tinggal dibalik aja kok, karena kita udah tahu yang akan diaplikasikannya adalah 2 gram dan 50 liter air. Kita tinggal bagi supaya kita tahu berapa gram per liternya atau berapa miligram per liternya. Kita harus bagi dengan 1000 liter, jadi dapatnya 40 ppm. Kalau teman-teman masih ragu, kita tinggal kaliin aja, yaitu 40 ppm atau 40 miligram dikali dengan 50 liter. 4 ya 5 20 kan dapatnya adalah 2000 miligram. Terus kan kita bagi 1000 bagi 1000 liter sama dengan 2 gram. Bener kan? Sinkron ya. Mudah ya. Begitu juga di ureanya dan di TSP. Ini aku kerjain cepat aja ya teman-teman. Di ureanya adalah 1,5 gram dikali 50 mili bagi 1000 liter. Ini 1000 dibagi 50 kan 20. 1,5 dikali 20 itu sama dengan 3 ya. 30 ppm. Kalau teman-teman gak yakin, bisa dicek dengan cara ya tadi itu. 30 ppm, 30 mg dikali 50 mili. Kayak gitu ya. Untuk TSP-nya di sini TSP-nya 1 gram ya. Berarti 1 gram dikali 50 mili dibagi 1000 gitu ya. 1000 dibagi 50 kan tadi 2, berarti hasilnya adalah 20 ppm. Cukup mudah ya. Oke teman-teman, di sini ada soal nomor 4 dan nomor 5 yang sengaja nggak aku kerjain. Ini buat teman-teman untuk
melatih materi yang tadi sudah disampaikan. Semoga aja teman-teman bisa mengerjakan karena ini sangat mudah sekali. Silahkan di pause untuk membaca soalnya dan tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman ya. Ini untuk soal nomor 4. Kemudian ada soal nomor 5. Oke.